Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Asrinda, pelatihan dasar Angkatan 5 dari kelompok 7 dengan mentor Dr. Alam Syahril MPD. Pada hari ini saya mendapatkan tugas individu untuk mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak, di mana saya diminta untuk menguraikan bagaimana saya mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan yang sudah saya lakukan selama menjadi CPNS. Nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi, panduan perilaku yang saya aktualisasikan seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Memahami kebutuhan masyarakat, di sini masyarakat saya ialah mahasiswa. Nah, pada mahasiswa saya sebagai pembimbing skripsi. Nah, saya akan mempersiapkan waktu saya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang akan melakukan bimbingan skripsi. Ketika mahasiswa itu datang sesuai dengan janji sebelumnya, saya akan mempersilakan dia duduk, ramah, dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Lalu ketika ada masalah, saya akan memberikan solusinya, bagaimana permasalahan terhadap skripsinya atau revisi untuk skripsinya menjadi lebih baik. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Jadi pada akuntabel ini untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Aktualisasi saya disiplin tentunya untuk absen 2 kali sehari tepat waktu, yaitu antara jam 7 sampai 7.30 dan absen pulang jam 4 sampai jam 5 sore. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Saya sebagai CPNS karyawan dari FKIK ini mendapatkan fasilitas di ruangan yaitu printer. Jadi printer ini akan digunakan untuk nge-print file-file yang berguna untuk pelayanan juga. Dan untuk mengefektif dan efisien serta tanggung jawabnya, sebelum menggunakan dan setelah menggunakan harus dikondisikan dengan baik seperti semula. Nilai yang berikutnya yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya sering mengikuti webinar sesuai keilmuan saya, yaitu histologi atau biomedik atau kedokteran, sehingga saya bisa mengupdate ilmu dan meningkatkan kompetensi saya. Yang berikutnya, saya membantu mahasiswa saya dalam pembelajaran. Karena tugas saya sebagai tenaga pendidik, maka saya akan memberikan arahan yang terbaik untuk mahasiswa saya. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Tentunya untuk menjaga keharmonisan ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, seperti mahasiswa, tenaga pendidik, dan dosen pun saya menghargai bagaimana mereka berasal, misalnya dari ras, suku, agama, jenis kelamin yang berbeda, tapi perlakuan saya tetap sama, tidak ada membeda-bedakan perlakuan saya terhadap satu orang dengan orang lainnya sesuai latar belakang mereka. Suka menolong orang lain tentunya ketika orang berkonsultasi dengan saya atau menghadapi masalah, sebisa mungkin saya membantu mereka. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi untuk memberikan solusi atau menyelesaikan konflik misalnya atau berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan atau bawahan, saya akan menjunjung tinggi untuk sopan dan beretika, sehingga saya bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai berikutnya yaitu loyal. Menghindari tindakan ucapan perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Yang kita tahu kemarin kalau misalnya ada darurat kan, tapi saya untuk menghindari ucapan dan perbuatan yang menjurus pada radikalisme, saya akan mensaring informasi yang saya dapatkan dan menjaga apa yang akan saya sebarkan pada media sosial saya.
sikap dan etiket pun saya jaga untuk berperilaku untuk melindungi nama baik serta citra instansi saya. Selain itu, ketika saya menjadi dosen, pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik, ketika mahasiswa memberikan informasinya atau memberikan keluhannya yang harusnya dirahasiakan sebagai individu tersebut, maka saya akan menyimpan rahasia tersebut dengan aman. Nilai berikutnya yaitu adaptif. Jadi cepat menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan. Di perubahan era sekarang tentunya banyak perubahan di digitalisasi. Sebelumnya kalau pada ujian atau perkuliahan ada pretest dan posttest yang mengharuskan mahasiswa mengeluarkan kertasnya, mus dengan pena. Nah, perubahan di era digitalisasi, program pretest dan posttest itu bisa disiasati dengan menggunakan QR code atau menggunakan suatu aplikasi yang bisa diakses mahasiswa dengan menggunakan gadget mereka. Misalnya saya menggunakan Quizizz untuk pretest atau quiz pada saat perkuliahan saya, sehingga lebih memudahkan, lebih hemat kertas, lebih cepat pengerjaannya. Nilai terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di kehidupan saya di kampus sebagai dosen atau pengelola modul, saya bersinergis atau bekerja sama dengan pihak sekretariat atau tenaga pendidik. Untuk menghasilkan modul yang baik, perlu adanya admin atau sekretariat yang mengurus segala administrasi dengan baik agar memudahkan mahasiswa untuk mengakses administrasi yang diperlukan untuk modul tersebut. Selain itu, saya juga ada bekerja sama dengan mahasiswa dalam program pengabdian. Jadi bersinergi bersama untuk pemanfaatan lebih dan menghasilkan hasil yang terbaik. Demikianlah tugas dari deskripsi aktualisasi nilai berakhlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.